Berdasarkan laporan dari analisis perekonomian perusahaan, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh JDAD, seperti persaingan industri dan resesi perekonomian global yang sedang melanda saat ini. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Ibu Dananda Dewi selaku analis perekonomian perusahaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melaporkan hasil analisis saya dan tim saya selama 6 bulan terakhir ini. Ada 2 permasalahan yang ada di perusahaan JDAD. Yang pertama mengenai adanya persaingan industri yang semakin meningkat. Banyak perusahaan-perusahaan pesaing yang mengembangkan e-commerce, sehingga perusahaan kita itu tertinggal jauh di bawah. Dan masalah yang kedua yaitu masalah resesi, adanya resesi global yang mengakibatkan perekonomian berjalan lambat, sehingga perusahaan JDAD perlu mengantisipasi permasalahan yang sedang terjadi pada saat ini. Baik, berdasarkan yang tadi sudah dipaparkan oleh analis perusahaan kita, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan kita agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan? Mungkin dari Ibu HRD bisa memaparkan pendapatnya. Terima kasih kepada Pak Direktur atas waktunya. Menurut saya kita perlu menerapkan beberapa langkah agar perusahaan bisa terus berkembang. Yang pertama yaitu peninjauan, yang kedua penyesuaian hingga inovasi atas strategi bisnis dan usaha. Lalu untuk solusi permasalahan yaitu perusahaan perlu mengambil tindakan agar bisa beradaptasi di tengah tantangan perubahan bisnis yang terjadi dengan sangat cepat. Salah satu langkahnya yaitu dengan melakukan pengurangan karyawan sehingga perusahaan bisa terus bergerak maju. Apakah ada cara yang lebih baik saya melakukan PHK? Menurut saya untuk penyelesaian yang efektif saat ini itu merupakan satu-satunya solusi yang terbaik. Untuk karyawan perusahaan kayak itu ada berapa sih pada tahun 2022 ini? Untuk total semua karyawan yang bekerja di JDAD semuanya ada 1.567 karyawan. Mohon maaf, segera mengingatkan, pada bulan Mei 2022 lalu perusahaan kita sudah melakukan pemutusan beban kerja. Apakah nantinya tidak terjadi masalah terhadap karyawan? Karena dikhawatirkan karyawan akan melakukan unjuk rasa. Terima kasih tanggapannya. Justru karena perusahaan kita pernah melakukan layoff sebelumnya, jadi menurut saya itu salah satu cara yang efektif. Kalau untuk mengantisipasi adanya unjuk rasa dari karyawan, bagaimana jika kita memberikan kompensasi 3 kali lipat kepada karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun? Bagaimana rekan-rekan? Saya ingin menambahkan, saya juga sependapat dengan Ibu Yosi, karena dari PHK itu kita sendiri kalau 3 kali lipat kerja dari kurang 1 tahun itu kita cukup, dari uang perusahaan kita masih cukup. Dan yang kedua itu dikhawatirkan kan 2023 akan terjadi resesi global. Banyak perusahaan-perusahaan luar negeri itu sudah banyak pemutusan tenaga kerja, itu sudah banyak, dan juga kita itu kelebihan tenaga kerja. Dan yang terakhir juga perusahaan itu kalau tidak terjadi pengurangan akan bangkrut. Nah, bagaimana kita akan itu, makanya itu kita memilih bertahan atau memilih perusahaan ini selesai. Jadi untuk PHK, bagaimana syarat-syarat perusahaan untuk melakukan PHK terhadap karyawan di JDAD? Menurut saya pribadi, kita perlu menerapkan beberapa kriteria untuk mem-PHK karyawan. Saya menyarankan yang pertama, karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun. Yang kedua, karyawan yang memiliki kinerja kurang baik terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, karyawan kontrak. Oh ya, baik. Jadi kira-kira agar perusahaan kita tetap berjalan, kita harus mem-PHK berapa karyawan dari HRD sendiri? Menurut saya, untuk PHK sendiri kurang lebih 200 karyawan. 200 karyawan. Baik, jadi keputusan pada hari ini kita akan membayar 200 karyawan ya, agar perusahaan kita juga dapat berjalan lagi ke depannya dan perusahaan kita tentunya tidak akan kolaps ya. Baik, untuk sekretaris mohon dibuat surat untuk mem-PHK sebanyak 200 karyawan, dengan nanti bisa berkoordinasi langsung dengan HRD siapa saja yang akan di-PHK dari perusahaan JDAD. Baik Pak, jadi kesimpulan rapat pada hari ini yaitu kita melakukan pemutusan beban kerja sebanyak 200 karyawan
karyawan dengan kriteria karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun, karyawan yang memiliki kinerja kurang baik, dan karyawan kontrak. Dan perusahaan akan memberikan kompensasi 3 kali lipat pada karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun. Iya, seperti itu. Mungkin rapat pada siang kali ini sudah cukup. Kalian bisa kembali bekerja di tempat kerja masing-masing. Baik Pak, terima Terima kasih. kasih juga. Selamat siang. Ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Kami di sini sebagai perwakilan dari perusahaan JDAD akan melakukan mediasi mengenai permasalahan yang sedang ramai di Twitter mengenai PHK karyawan massal. Silakan kepada perwakilan karyawan untuk menyampaikan aspirasinya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya selaku perwakilan karyawan ingin menanyakan kepada perusahaan. Berdasarkan persoalan yang sedang banyak dibicarakan di Twitter, mengapa perusahaan melakukan PHK serentak kepada karyawan JDAD? Oke. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan dari perwakilan karyawan. Yang pertama yaitu mengapa perusahaan harus PHK karyawan JDAD? Yaitu yang pertama, perusahaan harus melakukan pemangkasan karyawan sebagai bentuk adaptasi untuk mencegah kerugian di tengah perubahan bisnis yang terjadi selama belakangan ini. Jadi kegiatan ekonomi global saat ini tuh masih kurang baik, sehingga banyak juga perusahaan-perusahaan di luar negeri atau di internasional itu sudah melakukan PHK di jauh-jauh hari sebelum JDAD melakukan PHK secara massal pada saat ini. Jadi hal tersebut merupakan cara yang efektif untuk melakukan kegiatan agar perusahaan dapat berjalan maju di kedepannya. Ya, saya cuma izin menambahkan saja, tetapi kan kalau menurut kami para karyawan, kami itu sudah memberikan dedikasi kepada perusahaan JDAD. Lalu apa sih feedbacknya? Kami sudah benar-benar berusaha di sini tahu-tahu tidak. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaan, yaitu mengenai dedikasi ya. Terima kasih, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi karyawan yang telah diberikan untuk perusahaan selama bekerja di perusahaan JDAD, baik yang bekerja kurang dari 1 tahun ataupun yang lebih dari 1 tahun. Semoga karyawan yang terkena dampak PHK kedepannya dapat bekerja ataupun dapat berbisnis, jika memiliki kemampuan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu tak hanya orang per orang, saat ini JDAD juga perlu beradaptasi demi keberlangsungan dan kesiapan menghadapi masa sulit ke depannya. Kami juga telah melalui sekian rentang waktu dengan beragam cerita demi menghadapi kesulitan ini. Untuk feedback yang diberikan perusahaan kepada karyawan, kami memastikan karyawan terdampak PHK akan menerima minimum 3 kali gaji bagi mereka yang baru bekerja di JDAD kurang dari 1 tahun. Jadi misalnya ada karyawan yang bekerja lebih dari 1 tahun, nanti kompensasi yang diberikan bisa lebih dari 3 kali gaji ataupun sama dengan 3 kali gaji sesuai dengan penilaian perusahaan terhadap kinerja karyawan yang bekerja di perusahaan JDAD selama ini. Saya ingin menambahkan juga, selain itu asuransi karyawan yang terdampak masih bisa digunakan sampai periode premi berakhir. Jadi karyawan tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ya, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Jika memang itu keputusan yang bijak dari perusahaan, saya selaku perwakilan karyawan menerima keputusan tersebut. Baik. Silakan.
Silahkan untuk dilanjutkan. Dan kami juga sebagai karyawan mewakili oknum yang meramaikan persoalan yang Twitter meminta maaf seterus-terusnya karena sudah membuat gaduh dan menyita perhatian masyarakat terhadap permasalahan ini. Kami berharap kedepannya JDAD bisa lebih baik. Baik, saya selaku direktur dari perusahaan JDAD juga mohon maaf pada karyawan yang terdampak PHK yang dilakukan secara mendadak karena permasalahan yang tadi sudah saya paparkan. Kedepannya karyawan dapat lebih baik lagi. Ya, semoga di masa depan kita bisa berjumpa dan bersama-sama lagi. Untuk saat ini, hal yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah beradaptasi. Baik, jika karyawan menerima keputusan dari perusahaan, saya anggap persoalan mediasi ini saya anggap selesai. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.